Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Dewi Wulan Sekar Arum. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang turunan fungsi. Nah, pertama-tama kita ke rumusnya dulu. Turunan fungsi ini dari pelajaran matematika minat. Nah, di sini saya tulis cuma 3 rumusnya doang ya. Sebenarnya ada 6, yaitu sin x, cos x, tan x, cosecant x, sec x, sama cotangga x. Tapi sini yang wajib harus dihafalin itu yang paling utama yang 3 nih ya. Nah, di sini ada y sama dengan sin x. Jadi turunannya y aksen sama dengan cos x. Nah, bisa dikasih contohnya satu contoh doang dalam satu rumus ini. Sin 2x ditambah 10. Kita turunin ya. Nah, ini kita bisa turunin nih karena ada variabelnya. 2 dikali 1. Di sini ada 1 sebenarnya. Tulis 2 sin itu namanya tadi cos kan. Tulis cos, kita tetap aja tulis yang ini ya. 2x tambah 10. Gitu ya. Selanjutnya di sini ada aturan turunan fungsi. Di sini ada perkalian sama pembagian. Nah, kalau misalnya kalian ketemu soal, misalnya contoh yang perkalian dulu, x tan x. Nah, ini termasuk ke dalam perkalian ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan rumus yang ini. Gitu. Nah, terus kalau misalnya ada yang per, kita biasanya selalu jumpa yang kayak inilah. Nah, ini kita biasanya menggunakan rumus yang ini karena di sini termasuk juga dengan pembagian. Nah, selanjutnya ada formula pengembangan. Y sama dengan sin x, fx kita turunin menjadi f aksen x dikali cos fx. Jadi kita tulis ininya dulu, baru kita ngubah jadi cos. Contohnya, y sama dengan sin 2x tambah 3. Nah, kita turunin dulu yang ini yang ada variabelnya ya. 2x kan di situ. Jadi, kita turunnya kita pindahin ke depan. 2 sin itu samanya dengan cos. Ini tetap ditulis. Ya. Setelah itu ada lagi rumus yang kedua yaitu cos sama dengan ini. Ini hanya dibalik aja. Nah, di sini kita ketemu soal contohnya y sama dengan cos 2x kuadrat min x. Jadi sama aja dengan turunannya itu cos itu samanya dengan min sin x. Berarti kita taruh minnya di depan, sinnya di belakang sini ya. Nah, ini kita kaliin dulu ya. 2 kali 2 4x. Ini sama aja dengan 1 ya. Nah, ini tetap ditulis di belakangnya. Nah, ini kaliin dengan minusnya aja. Min 4x min kali min 1. Nah, jadinya min 4x sama plus 1. Ini kita tetap tulis seperti biasa. Nah, begitu ya. Dan juga ada namanya identitas trigonometri. Dimana kita ngitungnya kayak 2 sin A sama dengan cos A, itu kita bisa hitung menjadi sin 2A. Nah, ini biasanya masuk. Nah, selanjutnya bahas soal ya, karena kita udah memahami dasarnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu ada latihan soal.
Dan contohnya nomor kedua. Jika fx sama dengan 3 cos 6 min 3x, maka turunan dari fx adalah, yang pertama kita cari dulu turunannya. Nah, turunannya itu pasti yang harus ada variabel. Nah, di sini kita ambil yang ini nih. Nih. Nah, kita tulis dulu. Berarti f sin x sama dengan cos ini sama dengan sin ya. Kita tulis di sini dulu minus, karena kita taruh minusnya di depan, terus kita tulis lagi min 3. Nah, ini tetap ditulis lagi. Jadi kita taruh di sini dikali 3 sin ya. Ini udah ada minusnya, ini sinnya. Kita masukin lagi yang ini. Jadi sin 6 min 3x. Nah, selanjutnya kita kali ini. Yang bisa mana? Yang ini. Bentar. Ini yang ini. Jadi hasilnya plus, karena ini dikali ini sama aja dengan positif ya. Jadi 9 sin 6 min 3x. Hasilnya yang D. Dan selanjutnya kita lihat lagi. Jika fx sama dengan sin x min 1 per sin x plus 1, maka f turunannya yaitu pi per 6. Nah, kita cari dulu. Pi per 6 itu sama aja dengan 180 per 6. Hasilnya 30 derajat. Nah, tadi rumusnya itu yang kalau per itu kita tulis dulu ya. Fx sama dengan U per V ya. Nah, kalau turunannya menjadi U aksen V, terus dikurang U V aksen per V kuadrat. Nah, kita cari contoh misalnya. Misal U aksennya, U dulu kita tulis sin x min 1, terus kita ubah menjadi U aksen ya. Sin itu sama aja dengan cos ya. Tulis aja di sini cos. Di sini kita hitungnya yang x-nya aja ya. Cos x. Setelah itu v-nya. V-nya kita pilih yang di bawah ya. Sin x plus 1. Jadi sama dengan v aksen cos x juga ya, sama. Nah, terus kita masukin lagi ke rumusnya ya. Ini rumus yang ini. Nah, terus kita hitung. Kita masukin aja. Tadi rumusnya U aksennya itu cos X. Nah, terus kita masukin V. V-nya itu sin X plus 1. Terus dikurang U-nya tadi sin X min 1. Dikali V aksennya itu cos X ya. Per V-nya sin X plus 1 per 2. Nah, di sini kita kali bisa ya. Nih. Nah, di sini kita cosnya bisa dikali dengan sin. Di sini juga bisa dengan 1. Nah, sama juga dengan ini bisa ke sini, cos sama sin, cos sama 1. Nah, setelah itu kita turunin ya. Berarti hasilnya sin x sama cos x ya. Iya, sama cos x, terus ditambah cos x min sin x
dikali ya cos X ditambah cos X gitu. Terus kita tetap tulis yang di bawahnya sin X tambah 1 kuadrat. Nah, ada nggak yang bisa dicoret? Ada yang bisa dicoret. Yang perkaliannya bisa ini sin X cos X sama sin X cos X. Nah, ini kita bisa kaliin ya. Nah, jadi 2 cos X hasilnya 2 cos X dikali cos X 2 cos X ya. Terus di bawahnya kita tetap tulis sin X plus 1 kuadrat. Nah, terus di sini kita masukin ya F tadi berapa? 30 ya. Nah, di sini kita masukin nih 30 derajat. 2 cos 30 per sin 30 ditambah 1 kuadrat. Nah, terus ini 2 kali cos 30 jadi akar 3 ya. Setelah itu ini sin ini setengah plus 1, kalau kalian gak bisa dijabarin 1 kali 2 udah 1 3, jadi 3 per 2 per 2. Nah, terus akar 3 ini bawah dikuadratin 9 per 4. Ini kita pindahin ke atas ya, jadinya 4 per 9 karena dibalik ya, jadinya akar 3, jadi hasilnya yang B. Nah, selanjutnya nomor 7. Di sini jika fx sama dengan cos x dikali sin 2x, maka f aksen pi per 4 ini samanya dengan 180 per 4 samanya dengan 45. Nah, kita ingat dulu rumusnya. Tadi rumusnya ini karena ini perkalian ya, berarti kita tulis f x itu sama aja dengan u kali v. Nah, kita bisa turunin lagi, jadi u aksen v ditambah u v aksen. Nah, ini rumusnya. Nah, terus kita cari misalnya u aksennya. Di sini kita ngambil u-nya yang ini, cos x itu sama dengan min sin x. V aksen kita ngambil yang ini, kita masukin dulu yang 2x. 2x itu turunannya 2. Sin itu cos, kita tulis lagi 2x nya. Nah, setelah itu kita masukkan aja ke dalam rumus yang ini tadi ya. Yang ini. Tadi u aksennya sama aja dengan min sin x. Setelah itu dikali sin 2x ditambah 2 cos x menjadi 2 cos 2x. Ini kita tinggal masukin aja yang ininya juga. Ini kita tadi masukin yang ini. Udah lanjut aja, nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita kaliin dulu ini.
ini menjadi min sin X, ini tetap dikali sin 2X ditambah ini bisa nih dikali ini ya, jadi 2 cos X dikali cos 2X. Nah, setelah itu kita substitusi aja ya. Kita tulis substitusi. Nah, kita masukin. Tadi Pin 4 itu sama aja dengan 45. Ini yang 45. Nah, kita masukin min sin 45 dikali sin, kita kaliin aja 45 kali 2 sama aja dengan 90 ditambah 2 cos 45 dikali cos 90. Setelah itu min sin 45 itu sama aja dengan 1/2 akar 2, jadi min 1/2 akar 2 karena ada minnya. Sin 90 itu 1 ditambah, ini turunin aja ke bawah, tetap 2 dikali cos 45 sama aja dengan 1/2 akar 2. Cos 90 sama aja dengan 0. Ini bisa dicoret jadi 1. Nah, jadi kita bisa ngambil yang ininya aja sama 0. Berarti min 1/2 akar 2 ditambah ya 0 sama aja dengan sama, hasilnya tetap minus 1/2 akar 2. Jawabannya yang D. Oke, selanjutnya nomor 9. Turunan pertama dari Y sama dengan cos 4 1 dikurang 4X adalah, nah ini kita turunin. Pertama kita tulis dulu Y sama dengan, tulis soalnya dulu ya, 1 dikurang 4X. Nah ini kita jabarin dulu, diturunin ya, cos 4 min 4, ininya jadi berkurang ya, 4 ke bawah, cos 3. Ini kenapa min? Karena nanti cos ini berubah jadi minus sin. Nah ini tetap ditulis 1 min 4x dikali ya sin, tulis lagi 1 min x min 1 min 4x dikali min 4. Nah min 4 ini sama yang min 4 ini bisa dikali menjadi 16. Tulis lagi cos 3, 1 min 4x dikali sin 1 min 4x. Nah di sini kita ubah ke identitas trigonometrik. Nah, identitas trigonometri itu nih, sin 2x sama dengan 2 sin x sama cos x. Ini identitas trigonometri. Buat nomor 9 ya. Nah, jadi berapa yang hasilnya 16 yang dikali 2. Nah, kita bisa masukin 8 kali 2 ya. 8 ini dikurangin jadinya ya cos 2 1 min 4x dikali tadi 2 ya, cos 1 min 4x
dikali sin 1 min 4x. Ini bisa menjadi A, ini bisa menjadi B. Nah, setelah itu kita kaliin lagi, kita jumlah 8 cos 2. Ini tetap diturunin 1 min 4x. Nah, di sini kita bisa, ini bisa jadi kesatuan ya. Nah, jadinya sin ya. Sin 2 1 min 4x. Kita bisa kaliin si 2 nya ini. Jadi 2 dikali 1, 2 dikali min 4x. Kita tulis lagi 8 cos 2 1 min 4x sama dengan sin 2 min 8x. 2 dikali 1, 2 dikali 4 ya. Nah, ini kita bisa balik aja karena di sini jawabannya depannya sin semua ya. Jadi 8 sin 2 min, oh ini ada double x. Terus ini kita pindahin ke belakang. Hasilnya jadi B. Selanjutnya yaitu nomor 10. Fx sama dengan akar cos 3x sama dengan, kita tulis dulu soalnya biar paham. Setelah itu kita buat cos 2. Akar itu semuanya dengan 1/2 ya. Itu x. Nah, turunin jadi 1/2 cos ini jadi min ya kan, terus 1/2 3x. Cos kita turunin menjadi sin 3x. Nah, turunan dari 3x itu adalah 3 ya. Kita tulis ini, taruh di belakang dulu. Terus ini sama ini kita bisa ituin kali jadi 3/2. Ini kebalik ya. Ini harusnya minus ya, karena minus sin. Kenapa minus di sini sama di sini? Ini ada variabel tuh baru, makanya dia bisa min 3/2. Ini kita pindahin 1 per cos ya, 1/2 biar nggak jadi minus kali sin 3x. Itu tinggal turunin aja. Terus min 3/2 cos 3x. Kita balik jadi cos per x 6 kali. Nah, setelah itu kali sama dengan sin 3x per cos 3x, karena a min n itu samanya dengan 1/an ya tadi. Nah, terus
itu sama aja dengan cos 3x sama dengan cos 3x. Nah, di sini kita carinya di sini aja. Jadi min 3/2 nya tetap ditulis dikali cos 1/2 ya. X ini adalah tan. Jadi samanya dengan min 3/2. Tannya pindahin ke depan 3x. Ini yang tadi perpecahannya itu sama aja dengan akar. Jadi akar cos 3x. Jadi jawabannya itu yang C ya. Nah, mungkin itu aja dari saya. Dari latihan soal yang saya kerjakan dengan 5 soal. Dan kalau jika ada kesalahan ataupun penjelasan yang kurang, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.